Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Sanikanit. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar filsafat. Nah, belajar filsafat itu tentunya harus dimulai dari pertanyaan filsafat itu apa. Barangkali banyak dari kita yang sudah tahu filsafat secara bahasa, secara istilah, tapi tidak memahami yang sebenarnya filsafat itu apa. Nah, untuk meninggalkan istilah-istilah yang jelimet itu, maka kita perlu memahami filsafat secara sederhana dan bagaimana bisa dipakai untuk kita bisa berfilsafat. Filsafat pada dasarnya kita maknai secara sederhana, filsafat pada dasarnya adalah perenungan atau refleksi rasional, kritis dan radikal atas hal-hal pokok dalam hidup. Inti dari filsafat adalah perenungan atau refleksi rasional, kritis, radikal atas hal-hal pokok dalam hidup. 3 hal, yaitu perenungan, kritis, dan radikal. Dan yang terakhir, hal-hal yang penting, yang pokok dalam hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan perenungan itu? Apa yang disebut dengan refleksi itu? Nah, refleksi itu adalah perenungan atas hal-hal yang dianggap penting dan mendasar dalam hidup. Nah, refleksi ini berbeda dengan ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu yang sifatnya eksperimentasi. Nah, refleksi adalah semacam perenungan di dalam diri. Nah, itu yang kemudian membedakan dengan sains atau dengan ilmu pengetahuan yang memerlukan eksperimen. Nah, kalau refleksi tidak memerlukan eksperimen, tapi memerlukan kekuatan dalam diri untuk melakukan perenungan-perenungan. Sedangkan refleksi rasional, maka refleksi rasional itu adalah sebuah perenungan bebas atau free thinking yang tidak berdasarkan pada wahyu, pada tradisi, atau apapun di luar diri, namun semata-mata berdasarkan pada common sense, pada pikiran, pada rasio. Nah, yang disebutlah sebagai refleksi rasional. Yang kedua, filsafat itu harus kritis. Yang dimaksud dengan kritis adalah tidak ada kata tabu, tidak ada larangan, tidak ada tabu untuk dipikirkan atau untuk dipertanyakan atas segala hal apapun yang bisa kita pertanyakan. Jadi filsafat itu tidak membatasi apapun untuk dipertanyakan. Tidak ada larangan, tidak ada kata tabu dalam berfilsafat. Nah, itu kritis. Jadi ibaratnya kalau saya menggambarkan kritis itu, ibaratnya kita memiliki halaman rumah, tapi rumah itu tidak dipagari, tidak ada batasnya. Maka halaman rumah itu terbuka lebar selama kita mampu memandang luasnya halaman kita ke depan. Nah, itu kritis. Kritis itu membuka kemungkinan-kemungkinan dan pertanyaan-pertanyaan pada diri kita, dan tidak ada batasan-batasan larangan tertentu terhadap berpikir apapun. Nah, itu kritis. Kemudian yang terakhir, berfilsafat itu harus radikal.
radikal ini kita maknai bahwa radikal adalah berpikir atau mempertanyakan segala sesuatu yang kita pikirkan sampai pada ke akarnya, sampai pada persoalan pokok yang mendasar. Nah, itu radikal. Sampai pada hal-hal yang tuntas, tidak setengah-setengah dalam berpikir. Nah, intinya berfilsafat itu, orang yang mau berfilsafat itu, dia melakukan perenungan rasional atau refleksi rasional. Dia berpikir secara kritis, dia berpikir secara radikal terhadap hal-hal pokok dalam hidupnya. Maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang berfilsafat. Nah, orang terkadang terjebak dengan definisi-definisi filsafat yang diberikan oleh banyak tokoh tentang filsafat itu, tapi pada dasarnya filsafat itu melakukan perenungan saja, melakukan perenungan atau refleksi rasional, kritis, radikal atas hal-hal pokok dalam hidup. Saya kira demikian untuk berbicara filsafat secara pembuka untuk mengaji filsafat pada tahapan-tahapan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.